warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan ikutan contoh teladan yang baik, terkhusus beribadah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Sejak malam 21 Ramadan, banyak narasi, banyak diksi yang disampaikan bahwa kalau malam ganjil bertepatan juga dengan malam Jumat, maka disitulah turunnya Lailatul Qadar. Bahkan ada yang lebih memudahkan bahwa biar perempuan haid, biar di rumah, kalau bersungguh-sungguh di malam ketika turunnya malam kemuliaan tersebut, dia juga akan mendapatkan. Dan di situ juga rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwa turunnya malam kemuliaan itu sebagaimana disampaikan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Bahwa ketika turun malam kemuliaan itu, semua malaikat turun di muka bumi ini, warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril yang biasanya hanya turun ketika menyampaikan wahyu, tetapi ketika malam kemuliaan itu turun juga. Kita tidak pernah melihat yang namanya malaikat, kita juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Jadi yang penting kita bagaimana di 10 malam yang terakhir ini kita berusaha semampu kita, semaksimal mungkin kemampuan kita. Karena kalau kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya, di 10 malam terakhir itu sudah pindah tempat tidurnya, bermalamnya di masjid. Dan itu pun tidak semua sahabat mengatakan bahwa saya mendapatkan malam kemuliaan, padahal bersama dengan Nabi tinggal di masjid beriktikaf, sya'da midzarahu wa aikadha ahlahu, mengencangkan ikat pinggang dan bahkan membangunkan keluarganya. Dan kita, entah saya yang belum pernah mendengarkan bahwa di antara istri-istri Nabi sampai Nabi meninggal, dia juga tidak pernah mengungkapkan bahwa begini kalau turun malam kemuliaan itu. Karena memang seperti itu. Kita tidak merasakan kehadirannya malaikat, juga kita tidak merasakannya. Dan turunnya malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya itu yang bisa kita lihat dengan mata kepala, bahwa ketika turun itu ada ketenangan, ada cahaya dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga
terbit fajar. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kalaupun kita tidak mendapatkannya, yang pasti pada malam itu kita juga ada beribadah pada malam itu. Ya, karena meskipun kita semua menginginkan itu, tapi tidak semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid ini dan saudara-saudara kita yang hadir di masjid-masjid semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak adalah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadanya. Taniatin fancaji Allah Ta'ala supaya mencaji tosugi kita uwe. Taniato supaya menjadi orang, menjadi penguasa, menjadi orang yang mempunyai pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Kalaupun itu kita mendapatkannya, maka itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya manusia, jin dan manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah? Ya. Karena makhluk yang lainnya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah ada ibadahnya tersendiri, sudah ada salatnya tersendiri. Alam tara annallaha yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tairu safatin kullun kada alima salatahu wa tasbihahu. Sungguh mereka sudah mengetahui bagaimana beribadahnya, bagaimana salatnya. Jadi ketika burung itu terbang dan merentangkan sayapnya, mereka itu sementara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita agar kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku, dan itu adalah jalan yang lurus. Wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bersujudlah kepada yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan matahari dan bulan, jika kamu memang hanya kepada Allah kamu beribadah. Ibadah, ya, semuanya terambil dari kata abadah. Ibadah, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian abid, orang yang
menyembah kepada Allah, kemudian ma'bud Allah yang disembah. Ada juga biasa kita disebut hamba sahaya, budak. Biasa disebut di dalam Al-Quran ma malakat aimanuhum, yang kamu miliki di tangan kanan atau yang dimiliki oleh tangan kanan. Jadi kalau hamba itu, hamba, kita ini semua adalah hamba. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba sahaya itu atau hamba itu, budak itu adalah tidak memiliki, la yamlik, tidak memiliki. Artinya hamba sahaya itu, budak itu, biar dirinya dia tidak miliki, biar dirinya dia tidak miliki. Maka ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bukan milik kita sendiri. Diri kita pun kita tidak miliki. Maka dah elok-elokkan badanku. Nah, biasa kali elok teteme, nanti masuk teme. Maka dah elok teme, biasa teme, dia masuk teme. Biasa dia dibantu Pak, keteter. Itu pun laku buntu toh ya, mau dibantu keteter. Dia tahu. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak-banyak pelanggaran itu, ketika kita melakukan pelanggaran di dalam agama, itu untuk menebus kesalahan tersebut memerdekakan seorang budak. Ya karena itu, yang namanya budak itu ya betul-betul kasihan, karena dirinya saja dia tidak miliki. Itu bisa kita lihat bahwa ada orang yang sudah punya istri tapi boleh juga dia menggauli budaknya tanpa dinikahi. Cuma Nabi ketika diberikan hadiah Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, Nabi itu menikahi dulu baru, dia seorang budak tetapi Nabi menikahinya. Dia tidak mau memperlakukan istrinya bahwa istri saya ini adalah budak, tetapi sebelumnya itu adalah budak yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, salah satu untuk menebusnya itu kesalahan itu, yang pertama adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, memerdekakan budak. Karena kasihan sekali yang namanya budak kita. Orang yang menzihar istrinya. Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru rakabatin min qabli ayyatamassa. Orang yang menzihar istrinya. Ya, di zaman Nabi dulu itu kalau ada orang sudah tidak mau sama istrinya, dia berkata, punggungmu seperti punggung ibuku. Kan ibu tidak boleh dinikahi. Jadi kalau dia berkata seperti punggung ibuku, berarti artinya tidak boleh, saya tidak boleh lagi menikahimu. Tidak boleh lagi kawin dengan kamu. Tetapi sesudah mengucapkan kalimat itu lantas ia mau kembali, maka tidak boleh langsung kembali. Sebelum ia kembali kepada istrinya atau menyentuh istrinya, maka dia memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapatkan budak, maka memerdekakan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mendapatkan, tidak bisa berpuasa, faman lam yastati fa it'amu sittina miskin. Maka dia
memberi makan 60 orang miskin. Ya, hampir sama dengan tebusannya orang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, yaitu berhubungan suami istri. Demikian pula orang yang bersumpah, berjanji dan tidak menepati janjinya, sumpahnya, maka untuk menebus itu harus memerdekakan seorang budak. Dan seperti itulah yang semestinya ketika kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini tidak memiliki diri kita. Kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtagi fima ataqallahu daral akhir wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apa yang akan kamu dapatkan nanti di hari kemudian, dan jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Jadi kalau seandainya kita misalnya mau ke Makassar lewat Bantaeng, ya, tujuan kita adalah ke Makassar. Kalau di Bantaeng, di Bulukumba hanya persinggahan saja, hanya tempat transit saja. Maka ketika kita tinggal di situ, artinya kita tidak sampai kepada tujuan. Kita tidak sampai kepada tujuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita beribadah, ini bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh untuk disembah. Walaqad haqqal qaul faman syaa'a falyu'min. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang mau beriman, silakan. Namun saya diliru mata pemana dia nak tambang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mau kafir, kalau seluruh dunia ini semua orang kafir, tidak berkurang juga kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi selain kita melakukan sebagai perintah Allah, kita juga menjadikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah kebutuhan kita ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di bulan Ramadan ini, kalau kita menyadari bahwa di bulan Ramadan ini bukan hanya ketika kita salat, bukankah hanya ketika kita berpuasa, bukan hanya ketika kita berzikir, tetapi semua aktivitas kita selama bulan Ramadan ini, bahkan di luar bulan Ramadan sekalipun, maka sesungguhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita melakukan aktivitas kita ke tempat kerja kita, selama itu tidak ada maksiat, tidak ada perbuatan yang tidak bermanfaat, terkhusus di bulan Ramadan ini, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah pada mulai malam 21 yang lalu sudah beriktikaf tinggal di masjid. Maka selama kita berada di masjid ini, maka selama itu kita dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita masuk ke masjid kita membaca bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat.
Maka malaikat yang ditugaskan selama kita datang di tempat ini, selama kita berada di tempat ini, dan ketika batal wudu kita maka kita berwudu kembali, maka malaikat yang ditugaskan itu tidak pernah berhenti berdoa, Allahumma ghafirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya hambamu ini dan rahmati hambamu ini. Itu yang terus menerus yang diminta oleh malaikat yang ditugaskan di masjid, di mana masjid saja berada. Ketika ada orang yang masuk di dalamnya, selama tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan yang tidak bermanfaat, maka selama itu dinilai beribadah. Kita sebagian yang kita masuk di sini hanya ketika mau salat, makanya disunnahkan kita sudah ada wudu ketika masuk ke masjid, maka selama kita berada di tempat ini, maka kita dinilai sebagai orang yang beriktikaf, meskipun tidak sempurna orang yang tidak sama dengan orang yang beriktikaf betul-betul hanya meninggalkan masjid ini ketika mau buang air besar, buang air kecil, atau mau mandi. Mulai kita sahur misalnya, ketika kita sahur pada waktunya, maka itu sudah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dilanjutkan dengan salat subuh, kemudian salat, ada yang melakukan salat syuruk, ada yang tinggal sampai salat duha. Kemudian kita keluar dari masjid ini misalnya ke tempat aktivitas, selama di aktivitas itu tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka selama itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sesudah duhur kita istirahat, barangkali ada yang tidur sedikit, atau tetap melanjutkan aktivitasnya. Salat asar. Meskipun ini selalu disampaikan bahwa ada yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan tidurnya pun orang yang berpuasa ibadah. Ada yang mengatakan itu hadis palsu. Dari segi makna, barangkali hanya dari segi sanadnya saja barangkali, atau memang matanya yang, tetapi dari segi mana kalau misalnya kita sudah capek juga mengaji, sudah capek juga berzikir, dan memang juga ada haknya mata ini, ada haknya mata, yaitu tidur ketika mengantuk. Maka kalau kita pergi tidur daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, asal letania maka dah mapamula pura sampai subuh nama tindro letia meni mau naoto hero meni buka salatoi nasabah justru dia banyak meninggalkan ibadah. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bahwa ada haknya mata juga ketika ia mengantuk dan kita tidur, dan kita hanya gunakan untuk beristirahat, karena ada Nabi mengatakan bahwa jadikanlah makan sahurmu, makan sahurmu itu sebagai yang membantu kamu di siang hari, dan jadikanlah tidur siangmu yang memudahkan kamu bangun di tengah malam. Jadi itu barangkali secara umum bahwa kalau berpuasa sunnah juga kalau makan sahur itu membantu puasa kita. Demikian pula di tidur siang, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ketika kita tidur siang itu membantu kita ketika bangun di tengah malam ketika kita beribadah. Lanjut terus menerus kita membaca. Kalau sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran karena capek, berzikir. Apakah berzikir di mulut kita ataukah berzikir di dalam hati? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan dan di mana saja? Ketika tidur, ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, bahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Bahkan hanya memikirkan saja penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Penciptaan pergantiannya siang dan malam, itu saja yang kita pikirkan, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa bigairi amadin, tanpa ada penyangga, bisa kokoh, bisa berdiri, tidak jatuh, tidak jatuh menimpa kita. Ya, nanti suatu waktu kalau Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan runtuh semua. Kalau sekarang ini tanpa penyangga bisa berdiri ya kokoh, meliputi apa-apa yang ada di dunia ini. Itu yang kita lakukan. Berzikir yang tidak membutuhkan tenaga, yang tidak membutuhkan waktu yang banyak, ya, tempat, karena kapan saja, di mana saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku Al-Azkar, kurang lebih kalau terjemahannya saja itu kurang lebih 1000 halaman. Ya, jilid satunya. Ya. Kalau itu yang kita baca, ya, kalau itu yang kita baca, rasa-rasanya tidak ada waktu kita ini yang tidak kita ucapkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang kita lakukan. Nah, sudah luar biasa. Ditambah salat kita. Salat fardu 17 rakaat. Salat tahajud 11 rakaat, 28 rakaat. Salat sunnah rawatib 12 rakaat, sudah 40 rakaat. Salat sunnah gairu muakkad, ya, 4 rakaat sebelum asar. Ketika kita datang ke masjid ini sebelum maghrib, ya kita salat sunnah. Sebelum salat isya, sebelum datang Pak Imam, Ustaz, kita salat sunnah. Ya. Di waktu salat duhur 2 rakaat, nah, maka salat duhur itu 4 rakaat sebelumnya, salat sunnahnya itu 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat juga sesudah. 10 rakaat, jadi sudah 50 rakaat yang bisa kita kejar. Kemudian salat sunnah duha 8 rakaat, kemudian salat syuruk 60 rakaat salat yang bisa kita kerjakan. Di luar itu salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah sesudah berwudu, sebagaimana disampaikan bahwa Bilal pernah bertanya kepada Nabi, apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengarkan bunyi sendalmu di depan pintu surga? Kata Bilal, saya itu kalau batal wuduku, saya pergi kembali berwudu, dan sesudah saya berwudu, saya tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, saya mendengarkan bunyi sendalmu di depan pintu surga. Sampai kita berbuka, sebelum berbuka kita berdoa. Doa apa saja yang bisa kita sampaikan. Bahkan selama kita berbuka pun, dianjurkan kita juga berdoa, bukan hanya memakan makanan, meminum minuman kita. Ya, karena ya konteksnya bacaan berbuka, ya. Zahabat dzama, telah hilang rasa lapar. Wa batallakil uruq, dan telah basah tenggorokan. Nah, jadi kalau kita baca itu, ya, nanti kita berbuka baru kita membaca itu, sambil membaca doa-doa yang lain. Sesudah berbuka kalau kita mau berdoa lagi, apalagi sesudah azan ada lagi doa. Terus menerus sampai isya, kemudian sesudah salat isya kita lanjutkan lagi dengan membaca Al-Qur'an, berzikir. Kemudian masuk lagi tengah malam kita salatul lail. Terus menerus, tidak pernah berhenti ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu hingga datang keyakinan itu pada diri. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat, sehingga ya
Selalu kita mendengarkan bahwa sahabat itu selalu menanti ibadah apa lagi yang mau dikerjakan oleh Nabi. Dan sebaliknya, mereka tidak mau mengerjakan kalau tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang kita ikuti. Yang kita ikuti. Jadi mereka bahkan ada yang berkata, ya Rasulullah, hiburlah saya dengan salat. Jadi mereka senantiasa menanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ibadahnya Nabi. Mereka semua melihat, mereka semua melihat apa-apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena mereka tidak ada yang mau luput bahwa di dalam kehidupan ini 1 kali 24 jam mereka tidak ada yang mau luput bahwa kita senantiasa memperhambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap senantiasa beribadah kepada-Nya. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi fi ibadati. Tetapkan hatiku senantiasa beribadah kepada-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mensyukurimu dan mengingatmu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.